Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue bukan nge-review, gue pengen ngobrolin santai aja tentang sebuah kamera yang harganya cukup membuat kita berdebar-debar gitu ya. Jadi gue pengen bahas kamera Hasselblad X2D 100C. Karena ini agak cuma kepikiran sepintas lewat aja sih, karena gue lagi lihat-lihat e-commerce dan ternyata ada kamera ini, ada pre-ordernya di Indonesia dan dijual seharga 145 juta rupiah. Dan kira-kira apa sih bedanya kamera 145 juta rupiah ini? Mungkin menarik gitu buat kita bahas. Dan balik lagi, gua akan ingetin kalau ini bukan review gitu ya. Gue juga tidak pegang produknya seperti apa. Susah juga buat gue dapet sampelnya karena yang mau beli aja pre-order gitu kan sifatnya. Jadi ya kita obrolin singkat aja gitu. Kita obrolin santai dan teman-teman kalau mau berpendapat juga boleh taruh di kolom komentar. Lalu untuk kameranya sendiri, si Hasselblad X2D 100C ini, kalau dari gua ya, kalau dari opini gua merasa kamera tersebut bukanlah kamera profesional. Kok bisa begitu gitu? Ya ini sih sebenarnya interpretasi penggunanya aja sih. Cuman gue tidak melihat X2D ini sebagai kamera profesional. Gue melihatnya kamera ini adalah kamera mewah. Barang mewah, social statement yang kuat, tapi ya dipakai untuk penggunaan profesional, tetap gue sangat yakin dia akan mendeliver picture quality yang superior, picture quality yang memang sangat bagus. Karena buat yang belum tahu, untuk Hasselblad X2D ini adalah lanjutan dari X1D, X1D, dan kamera ini adalah kamera dengan sensor medium format. Sensor yang lebih gede lagi dari kamera full frame. Jadi kalau kalian suka lihat orang muja-muja sensor full frame gitu ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan medium format ini. Karena sensornya lebih besar gitu. Tapi ini kita kalau berbicara soal ukuran sensor ya, beda lagi dalam implementasinya, mungkin nanti akan sangat berbeda, tapi ya secara sensor dia jauh lebih besar dari full frame dan bisa menghadirkan image quality yang cukup superior. Lalu kamera si X2D ini dia membawa resolusi yang baru. Kalau nggak salah si X1D itu 50 megapiksel, sedangkan si X2D ini membawa resolusi 100 megapiksel. Gitu ya. Jadi bener-bener tajam banget dan gambarnya diambil dengan sensor yang memang gede juga gitu. Yang menurut gua ini bakal menarik banget gitu sebenarnya buat dicoba. Walaupun gue sih nggak berharap banyak karena gue yakin gue nggak bakal dapat akses juga. Cuman yang menarik, gue kan nontonin beberapa reviewnya juga ya. Gue nontonin reviewnya The Verge. Utamanya gue nontonin reviewnya DP Review karena biasanya gue kalau kamera banyak nontonin si DP Review ya. Lebih konkret gitu, lebih bisa dipercaya. Dan dari DP Review sih mereka bilang kalau sensor yang dibawa sama si Hasselblad X2D ini itu sensor 100 megapiksel medium format yang identik dibawa juga oleh Fujifilm GFX 100 dan GFX 100S. Dan kalau kalian kepo, kita udah bahas kamera Fujifilm GFX tersebut. Silahkan kalian cek kalau pengen tahu gitu ya. Dan kita juga ada penjelasan buat yang belum nangkep soal sensor medium format. Kita juga ada penjelasan tersendiri, videonya berbeda. Silahkan kalian search, main juga ke situ kalau mau tahu gitu ya. Tapi ya ini cukup menarik karena Hasselblad sebagai barang yang mewah membawa sensor yang mirip dengan Fujifilm GFX yang harganya agak lebih affordable. Kira-kira apa memang yang bisa dibawa oleh si Hasselblad ini yang membuatnya worth it di harga 145 juta rupiah body only. Kitnya kalau nggak salah 180 juta deh. Kit gitu ya dengan lensa. Kalau nggak salah, tapi kalau salah ya boleh dikoreksi. Tapi ya setahu gue itu karena lensa dan kameranya sama-sama mahal. Untuk sensornya sendiri karena dia pakai medium format, dia lebih gede gitu kan ukurannya, otomatis dia udah pasti membawa benefit juga dari sensor yang lebih besar. Dia membawa dynamic range yang lebih tinggi, begitu juga dia mampu menangkap cahaya dengan lebih baik gitu. Karena gini, kalian bayangin kalau mungkin angka megapikselnya terdengar 100 megapiksel. HP Xiaomi 12T Pro aja yang baru, kalau nggak salah namanya itu kemarin ya yang gue bahas di Saturday News, itu udah 200 megapiksel. Tapi kalian bayangin gini, simple physics sebenarnya. Sensor kamera HP yang kecil dengan
200 megapiksel dibandingkan sensor yang gede 100 megapiksel, itu kalian bayangin dengan ruang bidang tersebut dibagi untuk 100 megapiksel tadi, itu otomatis ukuran per pikselnya akan lebih besar per pikselnya. Dan ukuran per piksel tersebut akan menghadirkan image quality yang lebih baik, penangkapan cahaya dan informasi gambar yang lebih baik juga. Otomatis dengan sensor medium format ini si Hasselblad juga akan membawa image quality yang cukup bagus. Begitu juga dengan kamera-kamera medium format yang lainnya sebenarnya. Tapi ya si Hasselblad ini agak berbeda karena harganya lebih mahal, lebih premium, lebih mewah dari tadi Fujifilm GFX. Nah, ada kekurangannya sendiri sebelum kita bahas apa bedanya gitu ya si Hasselblad dengan Fujifilm GFX. Tapi ada kekurangannya sendiri biasanya untuk medium format. Dia pergerakan untuk autofokusnya itu biasanya lelet karena elemen optik lensanya gede-gede sehingga motornya agak kesulitan, dan biasanya itu kekurangan yang dialami oleh kamera medium format. Begitu juga karena informasinya gede banget dari sensor gede tersebut, dia processing powernya juga biasanya agak lambat gitu ya. Walaupun processing powernya tinggi, cuman tetap memprosesnya tuh agak lambat gitu, memproses gambarnya. Bahkan ini malah jadi kekurangan dulu. Si Hasselblad ini setahu gue tidak bisa buat video. Beda dengan Fujifilm GFX yang udah bisa video 4K, seingat gue gitu. Jadi ya di situ ada sedikit kekurangan. Cuman sekarang kita bahas apa sih kelebihannya si Hasselblad ini dengan harga 145 juta. Kayak yang gue bahas di awal, otomatis dia adalah social statement juga. Statement kalau kalian fotografer besar, kalian punya duit banyak gitu kan dengan punya kamera Hasselblad. Bayangin body only aja 145 juta rupiah. Jadi statement yang sangat kuat, dan karena dia memang barang mewah, kalian bisa lihat secara desain dia beda banget. Orang pasti tahu kalau itu kamera Hasselblad gitu. Lagi di luar kamera Hasselblad tuh orang tahu dan orang respect gitu ya. Terutama yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti mungkin ya biasa aja. Cuman yang ngerti orang bakal respect. Itu ada kamera Hasselblad di tangan seorang fotografer gitu kan di depan dia. Dan otomatis jadi sebuah statement. Barangnya sendiri mewah, build quality-nya gokil, dan pengoperasiannya, UI-nya itu entah kenapa nggak diadaptasi di kamera lain ya. Karena gue suka banget dengan UI pengoperasian Hasselblad. Itu adalah tipe-tipe kamera yang menginspire fotografernya biar lebih semangat motret lagi gitu. Sesimpel dari UI-nya yang kelihatan mewah, yang kelihatan tuh bagus banget gitu. Dan itu kelebihan dari si Hasselblad sendiri gitu. Jadi nggak cuma nama branding doang, dia juga membawa build quality yang mewah, dia juga membawa UI yang mewah. Sama yang cukup menarik, ternyata dia di sini membawa storage internal 1 TB SSD. Yang gue yakin itu berguna banget pastinya ya buat para fotografer yang nggak mau ribet buat gonta-ganti memory card. Kalian tinggal pindahin lewat USB aja gitu filenya. Jadi benar-benar menarik banget. Walaupun ini balik lagi ke workflow sih. Untuk beberapa jenis profesional yang motonya sering banyak banget dan bergerak cepat filenya, gue rasa memory card akan tetap jadi solusi yang lebih pas. Cuman untuk pengguna Hasselblad yang mungkin pribadi, orang kaya gitu kan, mewah dan pengen ngerasain syuting dengan kemewahan aja, gue rasa sih memori internal itu jadi hassle free banget gitu. Jadi nggak perlu kita pikirin dan menarik lah gitu buat dicoba juga. Lalu dia untuk shutternya juga agak berbeda ya. Di Hasselblad ini dia bentuknya lift shutter. Jadi dia nggak pakai shutter curtain setahu gua. Jadi shutter curtain itu kalau kalian ngelihat shutter ada yang gini, mechanical shutter itu adalah shutter curtain. Kalau lift shutter, shutternya itu ada di lensa. Jadi shutternya ada di lensa yang kalau kalian lihat, sebenarnya kan kalau di film-film banyak ya yang kayak gambaran motret tuh kayak aperture tapi ngecil gitu. Nah, itu lift shutter gitu. Kalau mirrorless biasa mereka menggunakan shutter curtain. Kalau Fujifilm GFX itu pakai shutter curtain. Sedangkan di sini si Hasselblad dia pakai lift shutter. Fungsinya apa? Dia kalau misalkan kalian pakai flash fotografi untuk penggunaan medium format gitu ya, dia punya limit yang lebih tinggi untuk penggunaan shutter speed synchronize-nya gitu. Untuk shutter speed sync-nya dengan flash itu dia bisa lebih tinggi sehingga kita lebih bisa nurunin cahaya di luar ruangan gitu. Kalau di GFX karena dia pakai curtain, kalau nggak salah dia
high speed sync untuk flashnya itu terbatas di 1/250. Sedangkan di Hasselblad itu bisa lebih tinggi gitu dengan lift shutter ini. Cuman ada kekurangannya juga. Kalau kalian adapting lens, lensanya pakai lensa-lensa lain bukan lensanya Hasselblad yang tidak menggunakan lift shutter, ya otomatis kalian moto pakai si Hasselbladnya itu terbatas menggunakan electronic shutter aja, yang otomatis itu bakal agak lama read out speednya gitu ya, bakal lumayan berat gitu kan, dan kalau kalian nge-shoot ada pergerakan dikit bakal kena rolling shutter gitu. Jadi di situ ada kekurangannya juga. Cuman ya balik lagi, sebuah kamera yang menarik dengan harga 145 juta rupiah, dia menawarkan hal yang memang agak berbeda dari apa yang ada di pasaran. Walaupun dia menggunakan medium format, ada lawannya GFX gitu kan, tapi dengan GFX pun dia punya satu concern yang agak berbeda yang mungkin untuk beberapa orang kaya worth to consider juga. Cuman buat gue sih enggak lah gitu ya, nggak usah medium format, full frame aja. Gue cuma ada satu di sini. Gue kamera utamanya PSC, jadi ya udah cukup buat gue gitu. Tapi ya pembahasan yang menarik menurut gue, dan silahkan kalian juga taruh bagaimana menurut kalian, worth it atau enggak. Kalau buat gue ya tergantung level job dan kebutuhannya juga gitu. Kalau job kalian motoin konsep, kliennya gede dengan duit yang berlimpah, ya otomatis pakai Hasselblad juga jadi statement kalian tersendiri biar klien kalian ngelihat puas gitu, dan jadi kenyamanan juga di kalian dalam proses motretnya gitu. Tapi kalau kalian masih pakai atau masih berada di industri yang mungkin perputaran duitnya nggak terlalu gede ya kayak kita juga gitu kan, ya nggak worth it otomatis gitu. Jadi balik lagi ya tergantung kebutuhan kalian dan kalian berada di industri seperti apa gitu. Dan menurut gua sih sebanyak-banyaknya duit kalian ini nggak bakal cocok juga buat sport fotografi gitu ya menurut gua, karena autofokusnya pun dia pasti berat banget gitu, suffering banget. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan seputar kamera Hasselblad X2D 100C seharga 145 juta body only. Silahkan taruh juga bagaimana pendapat kalian soal kamera ini di kolom komentar. Semoga bisa jadi wawasan tambahan aja atau bisa mengisi waktu kalian dengan informasi yang ya buat kita sekedar tahu aja sih. Gue sih nggak bakal beli juga kayaknya. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.